Sudah masuk di minggu terakhir bulan Juni 2024, tepatnya hari ini tanggal 24 hingga nanti tanggal 30 Juni. Ada beberapa rekapan yang perlu kita sampaikan terkait perkembangan program bantuan sosial. Ada yang namanya bantuan tunai, program bantuan non-tunai, program bantuan utama, reguler maupun program bantuan tambahan. Jadi teman-teman, salah satu bantuan yang ditunggu oleh penerima manfaat, apakah benar akan dicairkan di minggu terakhir bulan Juni ini? Kita akan coba sampaikan informasi detailnya satu persatu. Jangan lupa dibagikan informasi ini. Kita intro terlebih dahulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih teman-teman semua yang selalu standby di channel ini. Tentunya kita konsisten kembali menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bantuan utama tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah program PKH dan BPNT. Ini dua bantuan yang lagi hits terus pembahasannya di setiap minggu, di setiap hari maupun di setiap bulan. Karena dua bantuan ini merupakan dari Kementerian Sosial. Program bantuan reguler yang di sepanjang tahun dipastikan akan cair terus. Nah teman-teman sahabat sosial, selain dari program PKH dan BPNT, jangan lupa juga adanya yang namanya program bantuan pelengkap, program bantuan tambahan. Ini ada korelasinya antara penerima program bantuan yang satu dengan program bantuan yang lainnya. Program PKH bukan hanya program PKH saja yang diterima, jika penerima manfaat memenuhi proses verifikasi maka bisa mendapatkan program bantuan yang lainnya. Jadi teman-teman, kita akan coba menjelaskan update terbaru di sisa minggu terakhir bulan Juni 2024. Salah satunya program bantuan yang ditunggu apakah akan benar cair di minggu terakhir ini. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan yang lebih detail, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang selalu mensupport kami. Jangan lupa ada link di bagian deskripsi menuju halaman Facebook resmi kami, Media Bansos. Teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi yang kita sampaikan. Ada banyak video panjang, video real, kemudian foto yang mengindikasi untuk teman-teman semuanya terkait perkembangan program bantuan sosial. Oke teman-teman, kita akan jelaskan informasi detailnya. Singkat saja, nanti ada beberapa, semoga mendapatkan pencerahan dari informasi yang kita sampaikan ini. Yang pertama terkait program bantuan PKH dan BPNT. Ini wajib ya, setiap menu informasi yang kita sampaikan pasti ada informasi PKH dan BPNT. Karena ini merupakan program reguler dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nah teman-teman, program PKH ada dua lembaga penyalur. Pertama yaitu PT POS, kemudian yang kedua yaitu lewat Bank Himbara. Bank Himbara ini bukan hanya satu, ada BRI, ada BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Nah, yang lewat PT POS Indonesia, periode salur April, Mei, Juni, yang terakhir ini ya, itu sudah tersalurkan kepada penerima manfaat. Bayangkan tanggal 5 Juni 2024 yang lalu, terbitnya surat keputusan dari Kementerian Sosial untuk update realisasi penyaluran sudah 89,4% proses penyaluran. Itu sebelum Lebaran Idul Adha. Makanya diprediksi proses penyaluran bantuan PKH untuk tahap kedua itu sudah mencapai 100% kepada penerima manfaat. Nah, untuk BPNT pun demikian, 3 bulan pencairan Rp600.000, yang mana jika KPM digabungkan untuk KPM PKH dan KPM BPNT, maka dalam satu surat undangan itu ada dua bantuan yang diterima, PKH dan BPNT. Bayangkan teman-teman sahabat sosial, bisakah bantuan yang diterima tersebut yaitu sesuai dengan status anggota keluarganya? Jika tidak sesuai, maka bisa konfirmasi ke pendamping sosial di wilayah masing-masing. Ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk tahap selanjutnya. Apakah nanti sudah sesuai atau tidak bantuan yang diterima di tahap selanjutnya, tahap ketiga dan tahap keempat. Itu ya proses untuk lewat PT POS Indonesia. Bagaimana dengan lewat Bank Himbara? Nah teman-teman harus dipahami, sampai saat ini proses penyaluran melalui Bank Himbara masih dilakukan bagi KPM susulan. Bagi data-datanya yang bermasalah sebelumnya, maka diverifikasi ulang. Jika lolos verifikasi, maka bantuannya ada yang diterima di minggu terakhir bulan Juni 2024 ini. Makanya ada yang lewat BRI masuk bantuannya Rp400.000. Itu bisa saja bantuan BPNT 2 bulan ataupun PKH komponen lansia. Ingat ya teman-teman, bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat yang merupakan harus memenuhi persyaratan komponen PKH.
bantuan tidak hanya diterima, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, apalagi ini bagi penerima manfaat PKH. Adanya temuan bulanan, pertemuan kelompok, kemudian komponen-komponen tersebut harus wajib mengikuti aktivitas PKH-nya, seperti memiliki anak usia dini, harus wajib mengikuti posyandu, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, menunjang untuk mendapatkan bantuan PKH ini secara rutin di tahap ini maupun di tahap selanjutnya. Jadi teman-teman, ada update terbaru yang perlu kita sampaikan, yaitu kegiatan musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Ini dari Kementerian Sosial. Program yaitu yang terbaru, layanan data bantuan sosial ini dilakukan nantinya agar tepat sasaran, transparansi penyaluran program bantuan sosial penerima PKH maupun BPNT. Bukan hanya PKH dan BPNT, yang penting tercatat dalam DTKS, yaitu adanya bantuan BPJS yang mana disubsidi langsung oleh pemerintah, bantuan-bantuan tambahan yang telah teman-teman terima tentunya sebelumnya, seperti ada yang sebelumnya BLT BBM, kemudian BLT El Nino, kemudian bantuan yatim piatu, bantuan rumah tidak layak huni. Nah, itu program dari Kementerian Sosial yang tercatat dalam data DTKS. Di minggu terakhir bulan Juni 2024 tentunya akan segera dituntaskan proses penyaluran untuk tahap April, Mei, Juni maupun untuk tahap Mei, Juni lewat Bank Himbara. Tentunya nanti di bulan Juli 2024 akan masuk tahapan selanjutnya, proses penyaluran untuk bantuan PKH dan BPNT melalui data 6NG. Pertama itu masuknya nama KPM di data 6NG, kemudian proses verifikasi rekening, apakah status rekeningnya nanti berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil status rekeningnya, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses tahapan SPM. Itu nanti lewat PT POS 3 bulan, Juli, Agustus, September, lewat Bank Himbara 2 bulan, Juli, Agustus untuk pencairan PKH. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu untuk program bantuan PKH dan BPNT. Selanjutnya, kita akan menyampaikan informasi bantuan beras 10 kg 2024 di minggu terakhir bulan Juni 2024 ini. Nah, teman-teman, saat ini memang sudah masuk tahap ke-6 bulan Juni pencairan bantuan beras CBP, cadangan bahan pangan, untuk penerima bantuan beras 22 juta KPM. Silahkan komen di bawah ya teman-teman, jika bantuan berasnya tahap ke-6 sudah cair di daerah mana. Apapun yang dilakukan dalam proses pencairan ini tentunya bagi penerima manfaat yang benar-benar layak menerima. Makanya teman-teman, kenapa bantuannya tidak cair? Karena memang penerima bantuan beras ini sumber datanya sudah berbeda. Dibandingkan dengan tahun 2023 itu melalui DTKS, dan sedangkan untuk tahun 2024 itu melalui data P3KE. Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini ada 3 sumber data yang dilakukan, yaitu melalui data BKKBN, data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan data PNM. Nah teman-teman, untuk bantuan beras ini dilanjutkan kembali 3 tahap lagi sampai dengan bulan Desember 2024, yaitu Juli Agustus 1 tahap, kemudian September Oktober 1 tahap, dan November Desember 1 tahap lagi. Jadi total dalam 1 tahun itu ada 9 tahap pencairan. Itu untuk progres bantuan beras 10 kg. Apakah sudah cair bantuan berasnya? Silahkan komen di bawah. Kemudian kita akan menyampaikan update terbaru program PIP anak sekolah. Nah, teman-teman, ini yang ditunggu juga bagi penerima manfaat. Yang perlu digarisbawahi, penerima PIP ini ada sinkronisasi data antara penerima PKH, BPNT dengan data penerima bantuan sosial anak sekolah ini. Data yang diambil pertama itu dari data DTKS, tentunya harus sinkron, harus ada korelasinya dengan data Dapodik. Kemudian dari data P3KE, ini yang terbaru ya, data P3KE juga untuk menjamin apakah peserta didik tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan PIP anak sekolah. Untuk data terakhir kita rekap melalui sumber resmi pipkemdikbud.go.id bahwa sudah tersalurkan 9,9 juta peserta didik yang terbaru. Saat ini kita ambil datanya, dan untuk proses aktivasi rekening yang mana sudah terbit SK-nya yaitu 3,3 juta peserta didik. Namun tingkat persentase yang sudah melakukan aktivasi rekening yaitu masih di bawah 50%. Kalau kita lihat datanya, yaitu untuk SK aktivasi yang belum melakukan aktivasi ada sebanyak 1,9 juta peserta didik dari SD, SMP, SMA ataupun SMK. Sedangkan untuk tingkatan SD masih 36% yang
proses aktivasi yang sudah dilakukan. Jadi teman-teman sahabat sosial, segera lakukan aktivasi rekening sehingga nanti akan diterbitkan SK pemberian PIP. Barulah bantuannya tercairkan. Apakah nanti secara mandiri proses pencairannya ataupun secara kolektif, yang mana dilakukan pencairan lewat pihak sekolah. Nanti data-data dikumpul ke pihak sekolah seperti data kartu keluarga, KTP orang tua, kemudian data rapor terakhir, kemudian untuk data yang lainnya yang diminta nanti baru nanti akan dilakukan pencairan ke pihak bank. Nanti pihak sekolah akan melakukan proses penyalurannya ke peserta didik semuanya yang terdaftar sebagai penerima PIP di satuan pendidikan tersebut. Itu update terbaru untuk program PIP anak sekolah. Jadi pencairan bantuan PIP ini akan terus dilakukan sampai dengan bulan Desember 2024 sehingga memenuhi kuota 18,6 juta peserta didik. Nah, yang terakhir teman-teman, untuk BLT mitigasi risiko pangan. Saat ini memang sudah masuk di minggu terakhir bulan Juni. Apakah bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini dicairkan atau tidak? Perlu digarisbawahi, sampai saat ini pemerintah belum ada mengeluarkan statement untuk update terbaru BLT mitigasi risiko pangan ini, atau BLT Rp200.000 untuk 3 bulan periode April, Mei, Juni Rp600.000. Jadi tidak akan ada pencairan di minggu terakhir bulan Juni 2024 ini karena memang belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Bapak Erlangga Hartarto. Walaupun anggarannya sudah sediakan 11,3 triliun rupiah yang sudah disampaikan lewat Kementerian Keuangan beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini belum ada proses penyaluran yang dilakukan kepada penerima manfaat. Nah, teman-teman sahabat sosial, ditunggu tentunya untuk BLT mitigasi risiko pangan ini. Jika memang ada informasi terbaru, akan kita sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa dibagikan informasi ini, teman-teman sahabat sosial. Terus ikuti halaman Facebook resmi kami, kemudian YouTube channel ini. Kita akan terus mengabarkan informasi perkembangan program bantuan sosial. Terima kasih. Jangan lupa di like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.